Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan implementasi pembelajaran diferensiasi dengan penerapan kompetensi sosial dan emosional. Proses pembelajaran anak tidak tergantung pada aspek intelijensi atau kemampuan kognitif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek lain, seperti aspek perkembangan emosi dan sosial. Aspek emosi dan sosial ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak kepada dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Dengan adanya hal tersebut, maka pentingnya pengembangan sosial emosional melalui proses pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Pembelajaran sosial emosional dapat dijadikan sebagai awal dan dasar penanaman pendidikan karakter kepada murid. Adapun kompetensi kunci pembukaan dalam aspek sosial emosional yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima, kompetensi sosial dan emosional sangat penting dikembangkan sejak usia dini untuk membangun dan menanamkan keterampilan sosial anak. Dengan menanamkan kelima aspek sosial emosional pada anak, maka akan berimplikasi pada tertanamnya sifat-sifat baik, karakter-karakter unggul pada diri anak dalam dunia sosial. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, diperlukan berbagai metode dan model pembelajaran agar mengembangkan kelima keterampilan tersebut dengan maksimal. Salah satunya dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Dengan penggunaan pembelajaran berdiferensiasi, kita mencoba memahami kondisi siswa melalui kesiapan belajar, minat, serta profil murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, serangkaian keputusan dilakukan secara masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar mereka masing-masing. Sebagai seorang guru, tentunya kita memahami apa yang diinginkan oleh murid kita, bagaimana kesiapan belajar mereka, serta bagaimana profil belajar yang ada pada setiap anak. Selain itu, sebagai seorang guru, dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, kita harus tahu
bagaimana dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu. Latar belakang murid, perkembangan keterampilan mereka, minat murid, motivasi, dan tujuan mereka. Selanjutnya, bagaimana profil belajar murid kita, yang disukai dan yang tidak disukai oleh murid-murid kita. Semua hal tersebut kita gunakan untuk informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Setelah memahami kondisi murid, menganalisis kebutuhan belajar murid, maka selanjutnya kita mengidentifikasi minimal satu strategi diferensiasi konten, proses, atau produk yang akan kita rencanakan. Pada tahapan inilah kita berpikir bagaimana kompetensi sosial dan emosional dapat masuk ke dalam konten, proses, maupun produk yang akan dihasilkan oleh murid-murid kita. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Ada waktu ketika pembelajaran seluruh kelas adalah pilihan yang efektif dan efisien, seperti menjelaskan secara klasikal tentang pemahaman bersama, memberikan kesempatan untuk diskusi, dan ulasan bersama yang dapat membangun rasa kebersamaan. Pembelajaran diferensiasi senantiasa menggunakan pendekatan-pendekatan serta media yang variatif dalam upaya memahamkan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Sejalan dengan pembelajaran sosial dan emosional, bahwasannya seorang anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya dipenuhi dan mereka merasa aman dan nyaman secara psikologis. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dalam kegiatan kolaborasi, murid belajar bagaimana mereka mampu berelasi dengan baik, membangun kerjasama yang baik dengan temannya, merencanakan kegiatan agar dapat berjalan selaras dan serasi. Dengan kegiatan kolaborasi, mereka juga belajar bagaimana menguasai diri dengan baik serta memanajemen diri agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dengan kegiatan kolaborasi pula, mereka melatih diri untuk bersosialisasi dengan baik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, tampak sekali berbagai media pembelajaran disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan murid. Pada kegiatan kolaborasi, siswa juga menunjukkan bagaimana mereka dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Siswa secara mandiri memilih produk apa yang akan mereka tampilkan atau mereka hasilkan atas pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Pembelajaran yang menerapkan kompetensi sosial dan emosional di dalamnya melatih murid untuk secara sadar memahami diri dan lingkungannya. Bagaimana mereka menguasai diri
mengontrol diri, serta merasakan emosi-emosi yang ada di dalam dirinya. Murid yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik dapat menghadapi situasi yang terjadi pada diri dan lingkungannya. Dengan penguasaan kompetensi tersebut, murid diharapkan dapat berhasil dalam setiap tujuan yang ingin mereka capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Vida Yuliasi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya telah melaksanakan implementasi pembelajaran diferensiasi dengan penerapan kompetensi sosial dan emosional di dalamnya. Pada pembelajaran yang saya rancang ini, saya akan sedikit bercerita bagaimana ketika proses saya merancang pembelajaran ini. Banyak hal yang harus saya pertimbangkan, termasuk memahami bagaimana kondisi murid yang akan belajar. Kondisi murid saya pertimbangkan dari kesiapan belajarnya, kemudian minatnya, dan profil belajar mereka. Selain itu, merancang kegiatan yang mampu menerapkan kompetensi sosial emosional. Saya tertantang untuk mendiferensiasikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka, profil mereka, maupun kesiapan belajarnya. Bagaimana ketika saya mendiferensiasikan kegiatan sesuai dengan profil yang ada pada murid-murid saya. Melihat, mengamati gaya belajar mereka, ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Pembelajaran apa yang akan saya terapkan, serta media apa yang akan saya gunakan, turut saya pikirkan secara matang. Semua saya lakukan demi keberpihakan pada murid. Selanjutnya, kompetensi sosial emosional yang bagaimana yang dapat saya kombinasikan atau saya terapkan di kegiatan pembelajaran tersebut. Harapannya agar murid bisa secara mandiri menguasai diri mereka. Mindfulness-nya timbul, keterampilan berelasi muncul, kemudian manajemen dirinya juga bagus, dan kemampuan bersosialnya juga bertambah, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk diri dan lingkungannya. Semua turut saya pikirkan dengan baik. Dalam pembelajaran diferensiasi yang menerapkan kompetensi sosial emosional, perlu kita secara sadar dan bijaksana mengambil langkah-langkah atau prosedur yang bisa menghantarkan siswa belajar secara mandiri dan merasa tidak terbebani dengan tugas-tugas yang kita berikan. Mereka bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari guru untuk menghasilkan produk sesuai dengan apa yang diinginkan guru, tetapi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa memilih produk apa yang dihasilkan dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh gurunya. Selain itu, mereka juga bisa mengikuti proses-proses pembelajaran yang menurut mereka menyenangkan bagi dirinya, dan mereka juga bisa mendapatkan konten-konten yang sesuai dengan apa yang mereka pahami. Guru juga memberikan bantuan atau scaffolding bagi siswa yang mengalami kesulitan, membimbingnya secara bertahap
tanpa dipaksakan untuk sama dengan teman yang lainnya. Guru memberikan scaffolding sampai dia bisa memahami materi tersebut dengan baik, dilepaskan secara perlahan-lahan. Dalam pembelajaran yang saya rancang ini juga banyak materi-materi yang juga harus saya kuasai untuk dapat memberikan variasi yang berbeda kepada anak didik saya. Kemudian ketika proses implementasi yang saya laksanakan, saya juga harus mengatur kelas sedemikian rupa agar pembelajaran dapat berjalan secara organik atau tidak terkesan semrawut. Dan harapan saya ke depan, ketika saya mengimplementasikan pembelajaran ini terhadap murid saya bisa mengorganisir kelas dengan baik, kemudian merancang pembelajaran yang bisa dilaksanakan siswa dengan baik pula, mereka secara alami atau secara organik tidak dipaksakan sampai mereka memahami apa yang mereka pelajari dan bisa menerapkan sesuai dengan yang mereka mampu. Demikian refleksi dari saya. Semoga ke depan saya bisa menjadi guru yang menginspirasi murid-murid saya lebih baik lagi dan bisa membimbing mereka serta mengutamakan keberpihakan terhadap murid. Guru penggerak, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.